Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adib. Selamat pagi Mulia. Pagi juga Pak Adib. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik ya Bapak. Mohon izin, hari ini saya akan melakukan observasi di kelas Bapak. Tapi sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan pra-observasi dulu yang berisi tentang pertanyaan terkait persiapan Bapak untuk melakukan observasi ya Pak. Untuk pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran di kelas 11 ini, karena materi kemerdekaan, di poin utamanya diharapkan siswa mampu untuk menganalisis latar belakang hingga terjadinya kemerdekaan Indonesia, bahkan tokoh-tokohnya, kemudian apa yang menjadi faktor penggerak seperti itu. Jadi tujuan utama. Baik, jadi tujuan besarnya adalah menganalisis ya Pak ya. Ya, kemudian kalau untuk area pengembangannya sendiri Pak yang hendak dicapai itu meliputi apa saja Pak? Karena nanti tugasnya berbentuk produk atau project ya Bu. Tugas pengembangan ini pertama kekompakan siswa, kemudian menalar yang tadi analisis yang tadi saya katakan, kemudian siswa mampu berkolaborasi menjadi tukang subaya, yang terakhir ada ketelitian dalam pembuatan timeline sejarah seperti itu. Baik Bapak. Kemudian untuk strateginya Pak, kira-kira yang sudah dipersiapkan itu strateginya seperti apa? Strategi utamanya saya membagi kelompok berdasarkan sesuai dengan Google Form sebelumnya. Jadi tergantung siswa ya cara belajarnya, ada yang visual, ada yang audiovisual, kinestetik dan sebagainya. Nah, itu plan A-nya. Kemudian plan B-nya saya ingin siswa itu aktif ya Bu ya. Namun jika dirasa siswa kurang aktif, siswa boleh komunikasi dengan saya dan saya sambil memutar dalam artian mengontrol siswa terkait kendala ataupun keluhan apa yang ada di kelompok-kelompok kecil tersebut. Karena nanti akan saya bagi 5-7 kelompok. Baik Bapak, jadi dari strategi ini Bapak melakukan 2 plan ya Pak ya. Yang pertama plan A itu menggunakan gaya belajar ya Pak ya, yang berdasarkan Google Form yang sudah Bapak sebar ke anak-anak. Jadi mereka akan dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya begitu Pak. Kemudian untuk plan B sendiri Bapak akan melakukan pendekatan secara individu yang bisa dikatakan seperti itu ya. Baik Bapak, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi tujuan, apa yang hendak dicapai di area pengembangannya serta strateginya dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya, dapat lancar tanpa ada kendala. Ya mohon izin nanti saya masuk ke dalam kelas ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Adib untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persiapan dulu ya, tolong disiapin, ada kelas? Ada Pak. Tolong disiapin. Sebelum memulai pelajaran, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alam siap? Alam nggak masuk juga. Alvin. Oke. Alia. Saatnya jam kedua dimulai. Yang sering alfa ya, semoga dikasih pencerahan sama Allah ya. Amin. Hidayah, khawatirnya nanti tahu kan kalau udah hidayah nggak dapet, hatinya udah keras. Ya, mungkin Allah nyentilnya pelan-pelan dengan cara yang lain bukan? Semoga ada perubahan. Oke, ingat hari ini materinya apa? Apa? Iya, karena ada di depan ya. Coba kita flashback materi minggu lalu. Proses apa sih yang melatar belakangi kemerdekaan Indonesia? Ada yang pernah main ke air? Yang paling jadi destinasi utama Aeon Cakung itu apanya sih di kalian? Oke, itu dari segi wisata. Kalau dari segi kuliner yang lagi hype apa? Sushi. Harganya berapa di sana? 2.000 sampai 70 ribuan. 2.000 sampai 70 ribuan. Kalau kalian datang pagi. Kalau kalian datang jam setengah 9 malam harganya beda. Ya, bisa diskon 40%. Bukan 80% mas kan? Oke.
Ada yang pernah makan sushi? Pernah. Rata-rata isinya itu dari makanan apa ya? Otomatis soal san ya. Kalau kita lihat apa yang latar belakang Indonesia merdeka, sebelumnya kita dijajah oleh Belanda. Yang paling terakhir Jepang itu ngejajah kita atau merdekain kita ya? Oh, ada yang bilang ngejajah, ada yang bilang merdeka. Coba yang bilang merdekain sama ngejajah kasih alasan, angkat tangan. Trik. Tuh, tadi ngomong rame-rame seru ya. Tapi ya silakan, bagus nih, berani nih. Bapak. Jadi kenapa saya bilang Jepang itu menjajah, karena emang awalnya Jepang itu berniat menguasai Indonesia setelah Belanda itu ditaklukkan. Terus kenapa Jepang juga bisa dikatakan membantu ikut memerdekakan Indonesia, itu karena ada organisasi yang didirikan Jepang nih. Salah satunya BPUPKI. Dan BPUPKI ini menjadi lonjakan gitu buat Jepang, buat Indonesia untuk memerdekakan. Protokol tersebut memiliki peran penting bagi keamanan militer Jepang. Kalau kita berbicara penyerangan, tapi base ataupun negara asal kita, restorasi Meiji, ada yang masih ingat? Ayo. Bagaimana Jepang mengubah budaya-budaya klasiknya era samurai menjadi era kemiliteran yang modern, ya, hingga akhirnya membentuk Jepang yang menjajah Asia. Oke, kelihatan di sini? Coba tolong bacain Akbar. Pendirian BPUPKI dan BPUPKI dan serta PPKI. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau tadi disebut BPUPKI, ada yang bisa jelasin sedikit ya? Singkat saja. Apa itu BPUPKI? Nah, ayo tinggal angkat tangan, kita coba. Salah adalah bagian dari proses kalian. Tadi udah benar tuh depannya. Tinggal ngeberani diri, angkat tangan. Ada yang mau coba? PPKI mungkin? Ada di beda, silakan. Persiapan. Badan persiapan. Persiapan. Panitia Kemerdekaan Indonesia. Oke, itu dari BPUPKI. Kalau PPKI ada yang mau coba, silakan. Tambahin lagi BPUPKI. Silakan. BPUPKI jadi pesertanya tuh hampir 70-an lebih, terus juga ketuanya Rajiman Widyo Diningrat. Awal sidangnya tuh sampai 3 kali kalau nggak salah, dari 2 dari tanggal berapa? Tanggal 1 Maret ya? 1 Juni? 1 Mei sampai 1 Juni. Yang kedua 1 Juni sampai 10 Juli. Bener ya? Yang pertama apa? Silakan. BPUPKI itu bukan badan persiapan, tapi badan penyelidik. Dari baru PPKI itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, beri pos buat ketiga teman. Ininya belum bisa. Ada sejarah apa yang tercatat pada tanggal 15 Agustus? Yaitu kami lihat informasinya dalam Today Specific. Di 15 Agustus 1947, di India Merdeka dan Britania Raya, maka India bertahun-tahun berjuang melawan penjajahan Inggris dan meraih kemerdekaannya. 15 Agustus, tepatnya 66 tahun yang lalu. Tahun 1995, Padang Klub Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan titisan air mata kesyukuran, Tengku bersama-sama Tan Cenglo, Viti Sambandang, Sarun Juber dan ribuan rakyat Tanah Melayu menyaksikan Haji Hamzah Alam mengibarkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pagi 21 Agustus 1997, Kuala Lumpur dan seluruh negara hias indah dengan bendera warna-warni.
modern lagi sebenarnya hari ini udah bisa di watercolor. Kalau emang kalian lihat itu ada aplikasinya itu mungkin berbeda. Oke, lanjut next ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Silakan. Kalau nggak ada, lanjut lanjut sambil dicatat yang penting. Masih kesultanan. Tadi berbaris ya, berbaris ya. Itu merupakan tera ataupun masih ada keturunan raja. Ibaratnya mungkin kalau di Indonesia, kalau pada analogikan ya, biar gampang sederhananya, ada Kesultanan Yogyakarta sama Surakarta yang dulunya masih satu kerajaan Mataram Islam. Ada next ya. Oke, kelihatan? Apa di sini? Bom Hiroshima. Iya, satu Hiroshima. Pernah ke Jepang? Ada yang pernah ke Jepang? Insya Allah tahun nonton. Iya, saat itu juga belum. Ya. Semoga ada rezeki. Amin. Sebenarnya yang bagus budaya Jepang atau budaya Korea di kalian? Indonesia ya. Iya. Tapi nontonnya beda ya. Oke, di sini kelihatan ada yang bisa tolong bacain Belza mungkin. Pertama tanggal 19 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom Hiroshima dan Nagasaki. Oke. Hiroshima, Nagasaki sama atau beda? Beda. Beda. Tanggalnya pun beda. 6 dan 9. Diklaim oleh Jepang, kalau kalian lihat, ini kan beda wilayah, bukan beda ya, terpisah ya antara hulu. Ini kalau udah dibom, udah nggak berfungsi jembatan. Pasokan pangan, pasokan militer selesai. Makanya Jepang, orang-orang Jepang yang ada di Nusantara ketika mendapat kabar bingung, bahkan sekali berjenderal pun menunggu aba-aba dari pusat mau bertahan atau balik. Beberapa ada yang pulang, namun beberapa ada yang bertahan menunggu kok. Next ya. Nah, ini rentetan timeline peristiwanya. Di 9 Agustus Soekarno-Hatta Rajiman terbang ke Dalat, Vietnam. Kemudian 13 Agustus Soekarno dan Rajiman kembali darat Vietnam. 14 Agustus Jepang menyatakan menyerah. Artinya vacuum of power itu terjadi di tanggal 14. Kalau kita berbicara tanggal 17, 1, 2, 3 hari pasca kemerdekaan. Makanya pada saat itu golongan muda pengen banget kemerdekaan gimana pun caranya. Tapi kalau kita lihat, ya para petinggi menyatakan Indonesia silahkan merdeka. Tapi kita nggak bisa abaikan nih yang namanya militer atau tentara kecil yang beredar di jalanan. Kita harus menghormati. Makanya nanti prosesnya 15 Agustus 45 Soekarno meminta keterangan dari pejabat Jepang. Nah, di 16 Agustus 45 peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Nah, ini peristiwa Rengas Dengklok. Kelihatan? Sore hari 15 Agustus 45, golongan pemuda menjemput anggota PPKI yang menginap di Rengas Dengklok Indes. Kebanyakan dari mahasiswa. Kalau kalian pernah main ke UI Salemba, pernah? Nah, base pemuda pada saat itu ada di belakang UI Salemba. Kemudian mereka dibawa ke salah satu markas pemuda di Jalan Perapatan 10, di tempat lain gedung laboratorium bakteriologi, Jalan Pegangsaan Timur 16. Kelompok pemuda revolusioner mengadakan rapat sekitar pukul 20, memutuskan untuk proklamasi kemerdekaan harus dilakukan bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan bangsa asing. Makanya real terjadi PPKI kawan. Ya, kelihatannya serius ya. Nah, ini merupakan Nama jalan. Mungkin nama jalannya kan. nama jalannya berbeda. Oh, dia Mas Soekarno. Benar, Mas Soekarno. Oke, good. Kalau proklamasi di rumah Soekarno, good, Belza. Kalau ngetiknya di mana? Di rumah Mas Soekarno. Oh, ada rumah orang beda. Rumah di Nas. Kalau kalian main ke Taman Menteng hari ini, adanya di sebelah kanannya. Ya, kelihatan. Kelihatan? Oke. Nah, ini merupakan foto-foto yang berhasil diselamatkan. Awalnya kita cuma nemu satu foto ini aja otentiknya. Kenapa? Si fotografer menyembunyikan dan menguburkan. Kelihatan ya, sorry.
ada 7 dokumenter yang terlibat ya. Dan ini disaksikan oleh warga menteng setempat termasuk Kecamatan Pelurah ada 1. Ya, lihat ya. Nah, ini merupakan sidang PPKI dijalankan selama 3 kali, 18, 19, 22 Agustus 1945. Kenapa alat? Kenapa sampai 3 hari? Ada yang tahu? Nih, yang nanti ke depan dapat BPUPKI. Kenapa bisa sampai 3 kali? Ada yang masih ingat? Good. 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 Good, beri applause buat temen. Kenapa Lamana? Ini semuanya bisa disebut founding father. Tahu founding father? Founding artinya pendiri atau pembangun. Father artinya bapak atau bapak bangsa, bisa disebut juga bapak pembangun bangsa. Nah, ini orang yang seni semua, ya. Ibarat Indonesia itu bayi yang baru lahir. Semuanya pengen ngajarin hal yang terbaik ya. Versi dari pemikiran ideologinya masing-masing. Ya. Bayangin kalau kadang 2 orang aja komunikasi dengan sulit, gimana ngomongin harapan untuk Indonesia. Hingga akhirnya bisa jadi undang-undang, hingga akhirnya bisa jadi Pancasila hingga hari ini. Nah, di sini 18 Agustus 45 mengesahkan Undang-Undang 45 memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden, Hatta sebagai wakil presiden. Tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Pusat sebelum dibentuknya MPR dan PR. Jadi masih dimasukkan dalam pembantuan. Nah, sidang 19 Agustus 45, PPKI mengadakan sidang kedua 19 Agustus 45 membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Membentuk pemerintahan dari Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Lanjut, 22 Agustus 45, pembentukan Komite Nasional Indonesia, pembentukan Partai Nasional Indonesia, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Kelihatan? Coba bareng-bareng kita baca. 1, 2, 3. Zaman dulu rela nahan nikah. Kalau kali ini ada yang upacara setengah-setengah, letoy, sambil ngaca, sambil pegang handphone gitu. Dulu buat berdiri aja, ngumpulin satu tanah, sejengkal tanah, ditukarnya dengan darah. Ini kalau kalian ada lorong mesin waktu, mungkin sadar kalian balikin ke era kemerdekaan. Pernah nggak kalian dengar kakek nenek kalian kalau komunikasi dengan kalian yang masih ada atau yang masih punya ingatan? Kadang kalau orang kakek nenek ataupun pak adik kalian orang dulu ya, yang usianya mungkin sekarang udah 55 lebih, vokalnya tinggi nggak? Iya. Zamannya juga keras. Makanya itu yang membuat stimulus mereka keras juga. Mereka dibentuk dengan cara yang keras juga. Nah, sekali lagi yang bisa terkait kemerdekaan. Mari tunjuk aja ya, biar seru gitu. Ada yang mau coba? Silakan. Jessica kayaknya mau ngangkat tangan. Mau coba Jessica? Boleh. Silakan. Sini aja kan? Yap. Dari kesimpulan yang saya dapat tuh memang pertama dari masa kemerdekaan itu menjelang kemerdekaan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menghambat kemerdekaan ini sendiri. Nah, Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia itu karena ada masalah di negaranya, yaitu pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Okay. Jepang juga
menepati janjinya dengan ingin membentuk suatu yaitu BPUPKI untuk membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Walaupun yang tadi Bapak bilang untuk melepaskan itu pasti tidak ada rasa tidak mau dari suatu negara itu sendiri. Tapi dibentuklah PPKI karena bangsa Indonesia ingin yang mempersiapkan kemerdekaan itu pure bangsa Indonesia saja. Terus sebelum terjadinya proklamasi itu ada kejadian Rengas Dengklok yang Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok kita sendiri yang ada di mana saya lupa. Pokoknya yang saya tahu tentang Rengas Dengklok itu diculik pada jam 3 pagi dan pada besokannya langsung diumumkan proklamasi di rumahnya sekali. Itu sih yang saya dapat. Beri aplaus buat Jessica. Tadi dari Jessica, sekarang coba satu lagi dari Kalista. Yap, silakan Kalista. Mau coba kesimpulan? Yap. Ya, yang pastinya dan saya sih sama sih Mas, pendapat dengan Jessi. Dengan adanya kejadian Jepang di negara Jepang bom, itu juga memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Karena kan pasti Jepang kan memfokuskan untuk negaranya sendiri kan. Jadi otomatis ya mereka akan ke negaranya sendiri untuk memperbaiki negaranya. Dan dengan itu kesempatan untuk golongan-golongan di Indonesia, organisasi-organisasi di Indonesia, terutama golongan pemuda yang pastinya memberikan waktu untuk Soekarno, Muhammad Hatta mendesakkan mereka agar segera memerdekakan Indonesia. Nah, dengan adanya itu juga maka Indonesia bisa merdeka, Pak. Jessica tadi mengangkat bahwasannya kemerdekaan itu harus balance, ya. Gerakan pemuda yang menggebu-gebu sehingga akhirnya menculik dan juga usaha golongan tua dalam rapat itu balance. Yang satu praktek dengan tindakan harus segera, yang satu akomodasi undang-undang pasalnya, ya, hingga akhirnya bentuk Pancasila. Balance, ya. Kalau kalian belajar PPKN, ya, yang namanya negara harus dipraktekkan dan juga harus ada undang-undangnya. Jadi nggak bisa tuh harus gerakan salah satu. Ditambah tadi Kalista, ya. Vacuum of power itu merupakan momentum kita, ya. Mungkin kalau dari tunda, Jepang udah berpikir, udah relaksasi, udah mengakomodir hasil dari bom atom Hiroshima Nagasaki, ya, bisa aja comeback lagi ngejajah Indonesia. Makanya kemerdekaan itu harus cepat, ya. Dalam bulan Indonesia bisa merdeka. Kalau dibilang berkat usaha juga, doa juga, ya. Praktek rapat akomodasi dari golongan tua ini juga jadi balance. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Mungkin sekarang, ya, ketika nanti dibagi kelompok buat pertemuan besok, nanti kita akan ngebagi 6 kelompok, ya. Kelompoknya itu berdasarkan dari asesmen yang kemarin Pak Adit berikan di Google Form, ya. Nah, nanti ketika bagi kelompok ada bentuk produknya. Dari bentuk produknya itu nanti kita akan persentase bersama lagi, ya, pakai metode Windows Shopping. Bisa anak-anak, ya? Bisa, Pak. Oke, sekian dari pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pusing lagi. Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya dari kelompok 1 telah membuat website. Apa sih website? Di dalam website ini saya mendapat tema yaitu Rengas Dengklok. Di sini kalian bisa akses melalui ini nih. Coba kalian scan dulu. Di sini kalian bisa lihat langsung apa sih namanya website yang telah kami buat. Di dalam website ini tuh udah ada apa aja gitu. Di dalam website ini pertama-tama di halaman pertama tuh ada penceritaan singkat tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu muncul sebelum terjadinya proklamasi kan yang kita tahu. Nah, di dalam website ini juga ada latar belakangnya. Di sini menjelaskan tentang
apa sih peristiwa Rengas Dengklok itu, dan juga bagaimana latar belakang dari peristiwa itu sendiri. Di sini juga kita juga nambahin YouTube. Jadi kalau kalian misalkan kalian malas buat baca dan lain-lain, di sini tuh udah ada penjelasannya juga. Jadi kalian bisa masuk, terus kalau misalkan kalian nggak mau baca, kalian bisa langsung nonton YouTube. Di sini juga di halaman ketiga ada yang namanya tokoh. Yang kita tahu di dalam Rengas Dengklok itu kan ada 2 golongan tua dan golongan muda. Di sini dijelaskan tentang golongan tuanya itu siapa, golongan mudanya itu siapa, perannya dia di dalam peristiwa itu apa. Jadi kita tuh membuat ini seperti inilah, kita membuat ini untuk menjelaskan pada sesama kita ya siswa. Jadi kalau kita nyari informasi jadi lebih mudah. Di sini juga kita cantumin kita tuh dapat sumbernya dari mana. Kebetulan kita dapat sumbernya dari Kumparan dan lain-lain ya kan. Nah, ada yang mau ditanyain? Silakan, ada yang mau ditanyakan dari kelompoknya Jessica? Kalau misalkan kalian nanya cara buatnya gimana sih? Kalau misalkan cara buatnya kan Google tuh udah ada yang namanya Google Site. Nah itu tuh cara bikinnya gampang karena kalian tinggal udah ada template-nya, kalian tinggal masukin poin-poin pentingnya, dan juga di dalam poin-poin pentingnya itu kayak kalian gunain Canva. Jadi kalian bisa nambahin yang lain-lain dan seperti ini. Di sini kalau misalkan kalian ada di sini bisa nambahin foto dan lain-lain, dan juga kalian bisa masukin YouTube, Maps bahkan, dan dokumen, slide dan sheets lainnya. Dan ini tuh kayak kalian membuat suatu karya di dalam Canva gitu loh, jadi gampang. Terus publikasinya gimana sebelum dipublikasikan? Di sini tuh ada yang namanya, di sini kan di bagian ini ada yang namanya ini publish text public. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngituin buat public, ini tuh kalian nggak bisa ngakses seperti ini. Jadi cuman editornya doang. Jadi kayak 404 error. Nah, kalau misalkan kalian udah ganti jadi public, ini bisa diakses. Kalian mau jadiin QR code itu juga semuanya udah bisa. Dan di sini kalian tinggal publish dah. Untungnya pakai ini tuh kan kalau misalkan mau bikin website harus pakai domain. Domain itu kayak alamat website kalian. Biasanya alamat website domain itu mahal, kisaran 300 ke atas. Itu juga bukan pure permanen punya kalian, itu kayak kalian cuman misalkan kontrak 5 bulan doang. Nah, kalau misalkan pakai Google Sites ini dia pakai Dia pakai alamat email punya si sites google.com ini sendiri. Jadi kalian nggak usah beli domain dan lain-lain. Jadi kalau misalnya mau bikin tugas dan sebagainya bisa pakai ini. Buat profil juga bisa. Buat profil kalian buat kerja dan lain-lain itu bisa pakai ini juga. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, cukup deh kan? Saya jelaskan. Terima kasih. Jepang itu sebenarnya pas awal kedatangan Jepang itu sempat disambut dengan lega, tapi harapannya ya langsung hilang aja gitu kalau pas ngelihat mereka ini bertindak seenaknya. Padahal udah disambut tapi bertindaknya malah seenaknya. Terus rakyat itu mulai berkumpul kembali memperbincangkan kemerdekaan yang sebenarnya dilarang sama sekali. Terus itu jadi Jepang itu selama 3 tahun kalau mengingat masa perjuangan, jadi Jepang tuh perih banget selama 3 tahun. Terus Jepang itu sebelumnya nggak ngira Amerika dan penyerangan di harbor waktu itu. Jadi kayak Jepang itu kalau nggak salah ngebom Pearl Harbor, jadi itu pangkalan militer harbor. Terus itu akhirnya musuh itu langsung menyerang balik si Jepang. Nah, terus serangan bom pun dimulai pada tahun 1944 di bulan Julinya. Jepang itu mulai kehilangan pangkalan laut karena sekutu tadi. Terus Kepulauan Mariana itu mengalami krisis kabinet. Terus kekalahan demi kekalahan ini ngebuat Jepang tuh udahlah makin melemah banget. Nah, habis itu kayak memikat hati Indonesia tertarik ya. Ini tuh di sini tuh bisa dibaca juga. Nah, ini itu dari BPPK itu punya
ketua itu ketuanya Rajiman Wedioningrat, terus wakilnya itu Raden Panji Suroso sama Ichi Bangsa, ini perwakilan dari Jepang. Ini bisa diambil dulu ini. Nah, maaf. Nah, oke. Nah, ini tadi, ini latar belakangnya. Iya, ini latar belakangnya. Terus ini ada tujuan. Tujuan itu berusaha meyakinkan bangsa Indonesia. Jadi tujuan dibuat BPUPK itu awalnya buat meyakinkan bangsa Indonesia untuk membantu Jepang nih melawan sekutu. Nah, terus di sini ada hasil sidang pertama BPUPKI. Nah, ada hasil sidang pertama BPUPKI. Nah, tuh ini ada rumusan dari Insinyur Soekarno, ini ada rumusan dari Muhammad Yamin, terus adalah ini rumusan dari Soekarno. Nah, tiga ini diambil kesimpulan, ditarik sehingga menjadilah Pancasila yang dikeluarkan itu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini adalah gambaran nih di mana waktu itu ada sidang pertama ya. Terus ini sidang kedua. Sidang kedua itu melalui pemungutan suara akhirnya rakyat memilih negara kesatuan. Jadi di sini kita ngediskusiin. Jadi di sini sidang kedua ngebahas Indonesia. Jadi itu karena kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang itu dibom sama Amerika. Jadi Jenderal Rajiman. Ya, itulah Jenderal Terauchi itu membuat PPK itu buat membantu dia nanti saat ada perang gitu, kayak untuk menarik simpati tokoh-tokoh gitu. Ya. Terus yang rapat pertama itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu tuh tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Nah, hasil sidang pertama itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Yang kedua, mengangkat R. Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, presiden sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai dibentuknya MPR atau DPR. Terus yang rapat kedua tuh setelah sidang PPKI pertama selesai diselenggarakan, dilanjut dengan sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang PPKI kedua ini, fokus utama yang dibahas adalah tentang wilayah Indonesia dan pemerintahannya. Hasil sidangnya itu yang tadi menetapkan susunan. Jadi sebelum sebelum pengetikan ini dimulai, sebenarnya kan otomatis proklamasinya disusun kan. Nah, disusunnya itu ada 3 tokoh yang penting nih, Ahmad Subarjo, Soekarno-Hatta, sama Muhammad Hatta. Nah, proses pengetikannya itu berada di rumah Laksamana Maeda. Proses pengetikan sama proses penyusunan teks proklamasi. Nah, penyusun proklamasinya itu yang dilakukan 3 tokoh itu letaknya tuh di meja makannya rumah dinas Laksamana Maeda. Setelah selang 2 jam, masih tulisannya kecil. Setelah selang 2 jam menyusun teks proklamasinya, lalu Soekarno mendatangi Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik diizinkan Laksamana Maeda mengetik di ruang kerjanya Laksamana Maeda. Nah, setelah itu Sayuti Melik mengetik dengan ketikan yang dipinjam dari Nazi Jerman, perwira Nazi Jerman. Sebelumnya pengetikannya itu memakai mesin ketik Jepang, Laksamana Maeda. Tapi karena ketikan Jepang kan kanji kan, tidak mungkin kan. Akhirnya asisten Laksamana Maeda itu pergi ke rumah dinasnya perwira Jerman, Nazi Jerman. Nah, udah diizinkanlah mesin tik ini untuk diketik oleh Sayuti Melik. Nah, lalu Sayuti Melik mengetik dengan tergesa-gesa karena kan udah di tanggal 17 juga kan waktu pagi itu. Ya udah, itu pengetikannya dilakukan Sayuti Melik itu pulang dari Assalamualaikum Pak Adib. Terima kasih ya Pak, sebelumnya saya sudah diizinkan melakukan observasi di kelas Bapak. Ya, di sini setelah saya melakukan observasi mungkin ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Untuk refleksi Pak, catatan refleksi saja. Menurut Bapak sendiri apa sih yang tadi telah Bapak refleksikan setelah melakukan pembelajaran di kelas Pak?
ketika dikasih pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik. Mungkin yang tadinya siswa itu sudah mungkin sama agak sungkan dengan media ataupun produk dari proyek pilihan siswa itu sendiri, itu akan lebih melibatkan kerjasama kelompok ataupun sebagainya. Jadi Bapak lebih melihat itu sangat berhasil ya Pak ya, perkembangannya ya Pak ya. Bisa diceritakan Pak seperti apa Pak yang Bapak amati? Yang saya amati khususnya lebih aktif yang tadinya siswa terpaksa, karena mau tidak mau ketika siswa itu bekerja sama dan berbagi kelompok itu otomatis sudah ada tugas masing-masing dan siswa lebih terbuka ketika diberikan tugas atau mendapat tugas sesuai dengan passion ataupun karakteristik entah mungkin dari visual, membuat video, diorama, bahkan kinesthetik ataupun berbentuk diorama yang ada wujudnya. Menarik sekali ya Pak. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kalau untuk pembagian tugas di masing-masing siswa itu kira-kira yang melakukan apakah dari gurunya atau dari sekiranya nanti cuma dapat nanti itu dimusyawarahkan, ada yang kata lebih satu kurang satu itu nanti kita musyawarahkan boleh diambil dikurangi satu. Baik, berarti memang sudah tertuang di rencana pembelajaran ya Pak ya, apa yang Bapak lakukan ini. Untuk topik percakapan dan catatannya sendiri Pak? Topik percakapan dari siswa, karena di situ ada pertanyaan, setiap siswa yang diangkat dan menjawab, di situ ada pertanyaan masing-masing, dalam artian siswa juga mencatat dan sambil saya memantau itu. Memantau itu mengikuti menjadi semacam modelnya Windows Coding, tapi saya Jadi Bapak tetap melakukan pengamatan terhadap anak-anak ya Pak ya. Selama yang tadi saya perhatikan Pak, kegiatan Bapak di kelas, Bapak melakukan ice breaking? Ice breaking melakukan pertanyaan yang transisi ketika sudah dijelaskan. Ada efek terhadap anak-anaknya sendiri Pak? Efeknya mungkin yang tadinya semangat anak-anak yang terutama dia kan kadang ketika sudah belajar menonton 1-2 putaran diorama mungkin lebih bersemangat lagi. Lebih bersemangat ya Pak. Jadi kayak bisa mengembalikan kondisi anak ya Pak ya, fokus anak. Baik Bapak. Kalau untuk rencana tindak lanjutnya sendiri Pak, seperti apa ke depannya? Ketika diorama itu selesai, saya ingin mengembangkan anak-anak itu ke produk yang lain. Andai kata sudah dalam 1 tahun ini, saya ingin mencoba kolaborasi dengan guru lain. Kan sejawat ya. Iterasi, normalisasi, cuman dengan cara membuka galeri produk dari hasil siswa itu sendiri. Sangat bagus sekali ya Pak rencana ke depannya. Semoga apa yang Bapak rencanakan nanti memang bisa terlaksana ya Pak ya, dengan tetap dikembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan anaknya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Adib sudah mengizinkan saya juga banyak belajar dari melihat apa yang Bapak lakukan di dalam kelas. Terima kasih atas didikan. Sama-sama Bapak. Mungkin itu saja Pak, sekian untuk hari ini ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.